tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom oleh 2 sampai 4 bulan setelah pemboman terjadi. Dampaknya telah menewaskan sekitar 90 sampai 146 ribu jiwa di Hiroshima dan sekitar 80 sampai 80 jiwa di Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah perlahan-lahan. Berita tentang menyerah Jepang mulai terdengar di berbagai belahan. Berita itu terdengar sampai di Indonesia oleh Sultan Syahrir. Kala itu, Sultan Syahrir sedang duduk membaca koran sambil mendengarkan radio. The Supreme Commander of the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. General Wainwright and General Kalau benar, saya harus ke tempat Soekarno untuk mengajaknya ke tempat Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, saya harus ke sana. Bung Syahrir pun bergegas untuk menuju ke kediaman Bung Karno untuk memberitahu berita tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Syahrir, silakan duduk. Jadi, barusan saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah dibom. Oleh karena itu, Jepang mau tidak mau telah takluk oleh sekutu. Betulkah itu? Menurut saya itu betul. Kita harus segera melakukan pengesahan negara kita. Kita ke tempat Bung Hatta dan Bung Karno khususnya untuk melakukan pengesahan. Apakah kita bisa? Saya rasa Bung Karno dan Bung Hatta sulit untuk kita bujuk. Lantas kita mesti bagaimana? Bagaimana kalau kalian pergi ke rumah Bung Hatta, saya akan pergi. Ini belum mudah. Ya, kalau berita itu benar, tunggu apa lagi? Mari dulu. Soekardi dan Khairul Anwar pun bergegas menyusun rencana mengadakan pertemuan antara golongan liga lainnya. Pertemuan dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 pukul 8 malam di Jakarta. Teman-teman sekalian, itulah kalian akan melakukan berita perang Jepang. Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Soekardi berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar berita senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi kompor. Benar sekali. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan bangsa kita. Tepat sekali. Kita harus memanfaatkan kondisi. Akhir dan Andi bergegas menuju ke kediaman Hatta untuk memberitahu berita tentang kekalahan Jepang. Mereka pun mendesak agar Bung Hatta secepatnya mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Ada angin apa tuan-tuan datang ke sini? Sepertinya ada suatu hal yang perlu dibicarakan. Jadi begini, tadi pagi saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah takluk oleh sekutu. Jepang sudah dijatuhi bom Hiroshima dan Nagasaki. Singkat, apakah Bung Hatta siap untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sungguh tak segampang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang Betul. sedang Apalagi dalam negara kita pembelajaran. sekarang ini sedang Pengumuman mengalami bagi anak yang kebosanan. juara program Bagaimana dan kalau piala kita masih di rumah, memanfaatkan situasi
harap hari Senin dibawa untuk penyerahan resmi ke sekolah. Sekali lagi, bagi anak yang juara Popda dan piala masih di rumah, harap hari Senin dibawa untuk penyerahan resmi ke sekolah. Kita harus Dan betul itu Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika memang kalian ingin seperti itu, mari kita pergi ke Dewan Bung Karno. Baik, Bu. Mereka bertiga bergegas menuju ke kediaman Bung Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 53, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada gerangan apa tuan? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya 2012 secepatnya masuk kelas. Sekretariat, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pak Anas, ada tamu yang ingin bertemu. Baiklah, saya akan menunggu. Ada apa gerangan tuan-tuan datang kemari? Jadi, kedatangan kami ingin mengabarkan bahwa Jepang telah takluk oleh Soekarno. Jepang telah dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Singkat, kami sebagai golongan muda ingin meminta Bung Karno untuk segera membesarkan kemerdekaan negara. Apakah Bung Karno sanggup? Apa hal yang membuat tuan-tuan mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Bukankah Jepang telah memberikan janji proklamasi kemerdekaan kepada kita? Tidak, Bu. Dalam hal ini kami tidak setuju. Apabila ada sangkut pautnya dengan pihak Jepang. Saya tidak menyetujui hal ini. Pintu saya terbuka lebar untuk kalian. Baiklah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari bergabung dengan yang lainnya di dalam. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Marilah, Bu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau tidak diproklamasikan sekarang, maka akan terjadi pertumpahan darah di negeri ini. Bagaimana ini, Bung? Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok sana dan potong leherku malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu hingga esok pagi. Sudah. Kita jangan bertengah hanya gara-gara ini. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang telah kalah oleh sekutu dan akan ada lagi kekuasaan di negeri. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibatnya jadi. Jepang adalah masa lampau. Belum lagi Belanda ingin datang kembali ke sini dan menguasai negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan saudara berpikir saudara telah sanggup menebang menguasai kekuatan sendiri, mengapa saudara harus datang pada Soekarno dan meminta dia untuk melaksanakan proklamasi? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk menegakkan masa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan menegakkan bangsa ini sendiri. Mengapa kita harus menunggu Jepang sendiri? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dalam perang ini. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu menandingi angkatan perang di Jepang. Coba kau tunjukkan kepadaku mana kekuatan yang kau perhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak apabila terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan bagaimana kita mampu berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, jika memang itu ingin kalian berikan kami waktu untuk berunding. Para kaum muda sudah meminta kita segera melaksanakan proklamasi. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita baikkan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda dan pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kita nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Berarti kita semua sudah sepakat.
Tadi kita sudah berembuk. Kita memutuskan bahwa kemerdekaan akan kita lakukan tanpa tergesa-gesa. Hal ini akan kami bicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI mendatang. Setelah usaha mereka gagal, golongan tua, mereka pun dengan berat hati meninggalkan kediaman Bung Karno. Lantas, apakah mereka berputus asa? Tidak. Mereka tidak lantas putus asa. Mereka memikirkan bagaimana strategi untuk membujuk kedua tokoh tersebut agar mereka segera menyetujui agar proklamasi segera dideklarasikan. Para pemuda melakukan pertemuan di Jalan ini nomor 71 di Jakarta. Bagaimana dengan Bung Karno? Apakah Bung Karno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sepertinya tidak ada kata sepakat, Bu. Dia bersikukuh untuk mendapatkan kemerdekaan dari pihak Jepang. Tidak mungkin ini terjadi. Kita harus bangkit di atas negeri kita sendiri. Betul itu. Ya, betul. Bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan anak dari SD Bulog supaya terbebas dari pengaruh Jepang? Betul itu. Mudah-mudahan rencana kita bisa berhasil. Pukul 4 pagi. Khairul Saleh dan Darwis pun mendatangi kediaman Bung Karno untuk melakukan penculikan terhadap beliau. Kediaman Bung Karno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 4 pagi. Ada apa kalian datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk dibawa ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang kalian maksudkan? Apakah Bumata ikut? Jika Bumata ikut, saya akan ikut. Ya, kami akan membawa kalian diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Bahkan uang tapi sudah ada di sana. Jadi begitu. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak. Pada saat yang sama, Wikana dan Sudarjo pun pergi menuju ke kediaman Bung Hatta untuk membawa Bung Hatta pergi ke Nasdengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang pagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Pulang ada jelasnya. Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan supaya terbebas dari bentrok rakyat dan Jepang. Baiklah, kalau begitu apa kan? Hilangnya Muhammad Hatta dan Bung Soekarno membuat para pemimpin di Jakarta ketakutan dan khawatir. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pagi hari pukul 8. Maaf, saya tidak tahu. Katakan saja kepada kepada mereka, aku akan menjamin keselamatan mereka hingga tiba di Jakarta dan akan menjamin kemerdekaan untuk kalian sekalian. Aku bersumpah untukmu, kau bisa percaya padaku ya. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya. Dengan nasdem. Hei nak, tolong antarkan kami ke Nasdeko. Baik, kalau begitu. Ayo. Mr. Ahmad Subarjo pun menyusul ke Nasdengklok. Dan di Nasdengklok terjadi perundingan antara Soekarno dan golongan muda. Nah, sekarang jelaskan. Kenapa kalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kekerasan kami. Kami demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari tempat dikatakan pada kalian bahwa masalah ini akan kami bahas nanti pada sidang PPKI? Memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat. Mengapa kita harus merdeka oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuasaan sendiri.
PKI itu lembaga bentukan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih menunggu bantu Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya jadi manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kita akan menunggu janji itu, Bu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti mengenai masalah proklamasi. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya. Tapi saya percaya kita dapat waktu dan memanfaatkan situasi. Kesempatan tidak akan dua kali. Apakah benar adanya dan saya mendukung mereka? Tapi apa kita bisa? Dan apa mungkin ini semua untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk pertahanan, mencegah serangan Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Kita akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami sepakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Jika mungkin besok, menurut saya. Karena pasukan muda di Jakarta sudah bersiap. Ya, jika mungkin kita akan melaksanakannya dengan cepat. Maaf mengganggu Anda para penonton. Kami butuh tempat untuk merumuskan rencana proklamasi yang akan dilangsungkan esok hari. Oh begitu, silakan masuk. Saya belum bergembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan yang tersedia. Saya istirahat dulu. Terima kasih. Ya, tunggu. Biarkan ternyata baru saja ikut saya masuk. Selebihnya tetap di sini. Ruangan Hamas. Baiklah, mari kita mulai. Bagaimana kalau pembukaan diawali dengan kata proklamasi? Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika isi pembukaan teks proklamasi seperti itu, maka isinya akan selaras dengan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Alangkah baiknya jika ditambah dengan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Baiklah, saya rasa teks proklamasi telah sempurna. Mari kita beritahu yang lain. Baiklah, tuan-tuan, teks proklamasi telah selesai diusaha. Selanjutnya, teks ini akan ditandatangani oleh semua anggota PKI. Tapi menurut saya pesan ini jangan ditandatangani oleh anggota PKI. Memang, kenapa Bu? Lantas siapa yang akan menandatangani teks tersebut? PKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan ini tanpa campur tangan dari pihak. Kau benar, Nak. Bagaimana ini? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau teks proklamasi itu ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya? Jangan, kita jangan keliru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks itu cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Pendapat yang bagus. Bagaimana diri? Setelah semuanya setuju untuk mengetik naskah tersebut. Tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Jagalah naskah ini.
Lalu semua hadirin pulang menuju rumahnya masing-masing. Semuanya pulang dengan perasaan yang bergembira. Lalu para pemuda mengirim kurir-kurir untuk menyampaikan pesan agar semua rakyat tahu bahwa proklamasi sudah dekat. Mereka juga mengatur penyiaran berita di radio, menyebarkan pamflet ke seluruh penjuru Jakarta, dan mengusahakan adanya pengeras suara agar rakyat turut serta menyaksikan proklamasi tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Fatmawati sudah berada di kediamannya dan berbincang sebentar. Menemani saya dalam saat-saat yang Iya Pak, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? sudah. Besok kita akan melaksanakan pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Ciptaan Bung Soekarno. Tapi bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak memiliki kain Pak, yang ada kain hanya berwarna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu. Buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha mendirikannya. Warna ini warna yang sehati, seperti warna merah yang melambangkan keberanian bangsa Indonesia, sedangkan warna putih melambangkan kesucian bangsa kita. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Jadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Soekarno pun bergegas menelpon Bu Murni. Ada apa, Bu? Bisakah kamu datang ke rumah saya? Ada perihal penting yang ingin saya bicarakan. Siap, Bu. Saya akan segera ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada perihal apa, Bu, memanggil saya untuk datang kemari? Jadi begini, tolong kibarkan bendera merah putih sebagai lambang kejayaan negara kita besok pagi. Apakah Anda siap? Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya. Ya, saya percaya kepada Anda untuk menjaga bendera ini. Terima kasih atas kepercayaan. Hei kalian, kemana, Bu? Ada apa, Bu? Saya mendapatkan amanat dari Bung Karno menuju kalian untuk mengibarkan bendera untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Apakah kalian sanggup? Ya, kami sanggup. Jaga baik-baik bendera ini. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Ya, terima kasih. Semua persiapan sudah selesai. Bukankah kamu kata belum datang? Iya, Bu. Tapi sekarang sudah jam 10. Itu artinya teks proklamasi sudah siap diproklamasikan. Tapi saya harus menunggu Bung Hatta datang terlebih dahulu. Baik. Bung Hatta dan yang lainnya sudah siap di depan rumah. Kalau begitu, baiklah. Saya akan bersiap. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru
bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seianya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Menyerah, siap. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah
Hiduplah Indonesia Raya. Kepada pesan berbuat gerak daripada maju jalan. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa ini telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi ini juga telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa harus berpartisipasi dalam rangka mengisi kekosongan kemerdekaan. Dan malah menodainya, kita harus bisa membalas para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sekian yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Bersama hatiku tak akan
Oh, nggak pernah ada. 1, 2, 3. Begini. Terserah. So gimana? Jangan lupa mata, lurus tangan kiri. Itu arahnya betul. Kayak gini, tarik, tangan. Nah, itu bagus. Sip. Kami 11